Dalam penyiapan media filter biologi, saya menggunakan Coldness K1 Micro. Ini karena SSSA-nya termasuk yang paling tinggi. Jadi awal sebelum dimasukkan ke dalam chamber filter, saya putar dulu. Jadi saya masukkan ke dalam air dulu, lalu saya beri pelet dan juga saya beri ini bakteri ya, starter, Nitrobacter sama Nitrosomonas kandungannya. Nah, dua bakteri ini sebagai bakteri starter digunakan untuk memulai proses nitrifikasi dari amonia yang dari pelet, lalu dilengkapi dengan bakteri starter. Dan ini didiamkan dulu sampai nanti itu coldness-nya benar-benar jernih ya. Nah, ini setelah beberapa hari perputarannya dan beratnya makin tinggi, dan ini setelah 3 hari. Setelah 3 hari coldness warnanya sudah agak berubah dan perputarannya pun semakin cepat. Ini saya mutarnya pakai pompa ya. Jadi ini kondisi ketika sudah dimasukkan nitrobacter atau bakteri starter dan juga amonia melalui pelet. Dan yang terakhir ini akan saya coba pindah sekarang. Setelah 1 minggu ini saya biarkan, ini saya akan masukkan ke dalam chamber yang lebih kecil untuk ngetes ini ketika pakai aerator, ini kira-kira nanti akan bisa berputar atau tidak. Ini aerator, lalu ini saya coba pindahkan dulu untuk coldness-nya ke media yang baru dengan air yang cukup penuh ya. Ini saya pengen nguji dulu dengan coldness sebanyak setengah kilo ini, kira-kira nanti apakah bisa berputar atau tidak dengan menggunakan aerator. Ini saya menggunakan aerator Yamano ya, AP08W yang 8 watt dayanya dengan 4 lubang, tapi saya hanya menggunakan 2 lubang saja untuk dimasukkan ke dalam aerasinya di dalam chambernya ini. Ini hanya sebagai percobaan ya, nanti karena chambernya bukan yang ini ya, chambernya nanti di kolam. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah bahwasannya perputaran coldness itu nggak bisa langsung berputar di awal, maka dari itu ini sudah didiamkan selama 1 minggu, dan ini kita akan coba dengan menggunakan aerator untuk kita nyalakan, itu nanti apakah berputar atau tidak. Dan ini setelah dinyalakan ya, dan ternyata ya coldness-nya berputar dengan baik ya. Ini dengan media seperti ini berputar dengan cepat karena ini indikasi bahwasannya ini sudah menjadi rumah bakteri bagi beberapa, walaupun kalau warnanya belum coklat, ini belum maksimal ya. Tapi ini menunjukkan bahwasannya ini media ini sudah siap untuk dimasukkan ke chamber filter yang sebelumnya telah dibuat ya. Jadi memang persiapan media filter biologis ini cukup lama dan cukup penting juga, karena memang ini salah satu inti dari chamber filter, terutama sistem RAS ya, karena tanpa ada nitrifikasi nanti air walaupun jernih itu akan mengandung amonia yang tinggi. Dan ini setelah coldness saya masukkan ke dalam chamber filter biologis ya. Terlihat di sini coldness berputar dengan baik, walaupun di sisi ini ada semacam dead spot ya, jadi kayak dia bergeraknya cukup lambat. Sebetulnya kalau dari lihat volume baknya ini masih bisa diisi lagi, karena ini saya hanya isi dengan setengah kilo. Yang bagus ini mungkin sekitar 800 gram atau mungkin 900 masih bisa kalau lihat dari volumenya. Nanti saya berencana untuk menambahkan lagi. Nah, ini nanti harus ditutup ya, ini penutupnya. Saya menggunakan akrilik dan nanti saya coba untuk cat agak hitam. Tujuannya karena memang coldness tidak boleh terpapar sinar matahari. Untuk aerasinya saya menggunakan itu ya, Yamano, saya lupa serinya, yang jelas dia 8 watt dengan kapasitas 6 liter per menit. Dan saya masukkan 3 lubang di sini, totalnya 4 lubang. 3 lubang saya masukkan ke dalam filter biologis sehingga berputar seperti ini, lalu 1 lubang saya masukkan ke kolam seperti itu. Ini nanti saya tutup. Jadi ini perkembangan terakhir dari kolamnya, semuanya sudah tersetting ya, semua sudah saya tutup. Jadi dari pre-filter, filter biologis ya, ini pre-filternya, seperti itu. Lalu filter biologisnya saya gunakan jaring ya,
Ini sebetulnya kurang baik ya, nanti saya akan menggunakan si filter yang lebih proper. Tapi konsepnya sudah dry filter ini, dimana filternya filter kering, dimana kotoran itu mengendap di atas dan tidak terendam, sehingga harapannya ekosistem filternya lebih sehat di filter mekanisnya. Dan ini pun pembersihannya jadi lebih mudah ketika menggunakan jaring seperti ini. Saya nanti berencana pakai si filter dengan pipa dan juga jaring yang mirip sama dengan seperti ini. Seperti ini, lalu masuk ke sana, naik ke atas ke filter biologis, lalu ke chamber pH buffer dan juga sump tank. Dimana di bagian bawah sana bisa terlihat ada lampu ya, ada lampu UV itu 11 watt saya gunakannya, merek Yamano juga untuk memfiltrasi lumutnya biar tidak terlalu lebat lumutnya, karena ini paparannya kan ini di luar, di outdoor. Ketika matahari sangat cerah itu airnya sangat hijau, dan ini juga sudah saya tebar ikan dan bisa dilihat sendiri hasilnya seperti ini. Ikannya sehat, jernih ya. Jernih walaupun menggunakan konsep filtrasi ras sederhana dengan 3 chamber kecil, tapi saya katakan ini sudah cukup baik. Walaupun saya katakan ini mungkin belum begitu jernih ya, masih kurang lagi, karena mungkin saya rencana pakai penutup untuk mengurangi paparan sinar matahari biar warna hijaunya tidak terlalu pekat seperti itu. Lalu oke, ini sudah semuanya seperti itu, dan memang saya upayakan semua chambernya saya tutup karena memang untuk mengurangi paparan sinar matahari dan hujan juga. Kalau untuk bagian atas ini saya masih bingung mau menggunakan apa, karena saya ingin nutup tapi yang ibaratnya masih estetikanya masih dapat. Mungkin saya akan menggunakan sistem aquaponik mungkin ya, saya buat beberapa kayak tanaman-tanaman yang hidup di pasir seperti itu, lalu nanti airnya saya alirkan ke atasnya, mungkin seperti itu, tapi saya belum tahu. Oke, ini ya kolam ras sederhana dengan kolam kaca di lantai 2. Ini lantai 2 ya, bisa dilihat rumah-rumah ada di bawah. Lantai 2, di bagian pinggirnya saya berikan kolam seperti ini. Terima kasih, sekian.